Shalom Bapak Ibu terkasih. Wah, ini harus lebih semangat ini kayaknya. Shalom semuanya. Wah, puji Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Kita perdana ibadah di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau beribadah pada pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setiamu dalam hidup kami yang tak pernah habis-habisnya Bapa. Sungguh kami bersyukur Bapa, kami punya Allah seperti Engkau. Saat ini kami hadir Bapa, kami mau beribadah kepada Engkau. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar dalam ibadah ini hanya nama-Mu yang kami muliakan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Baik, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Dialah Allah satu-satunya yang hidup. Nah, kita yang hebat.
pujian dan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi bersorak memuji nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap untuk bersorak buat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya mau sapa lagi yang lebih semangat ya. Kita kan berperdana nih hari ini di sini ya. Shalom semuanya. Mantap. Kita bangkit berdiri yuk. Kita hari ini bersuka cita bersama, berbahagia bersama. Kita boleh berkumpul sama teman-teman kita, keluarga besar GBI Agape. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia. Yeay. Tuhan Yesus, kuasa Tuhan
tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, kita bertemu dalam kasih Tuhan. Amin. Amin ya, kita semua berbahagia ya hari ini ya. Amin. Saya melihat muka-muka yang ceria ya. Udah lama gak ketemu ya. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kita mendengarkan sejalan kebenaran firman Tuhan. Dalam hidup kita selalu mengalami masalah. Masalah selalu datang dalam hidup kita. Terkadang Tuhan belum menjawab doa-doa yang kita naikkan di hadapannya. Tapi percayalah bahwa waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik bagi hidup kita. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mengenal lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk
Dan kami percaya Tuhan, indah rencana-Mu atas gereja di tempat ini. Semua Engkau jadikan indah, semua Engkau jadikan baik, baik dan baik Tuhan. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu di tempat pertama kali kami beribadah kembali tempat itu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Engkau melawat kami, Engkau memberikan kami sukacita. Kami percaya damai sejahtera dari Allah, dari Roh Kudus itu akan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Ambil alih sepenuhnya ibadah pagi hari ini Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Begitu juga dengan tempat ini, suci dan kuduskan Tuhan, agar kemuliaan demi kemuliaan Kau nyatakan di tempat ini Tuhan. Kuasa mengalir di tempat ini, kuasa Roh Kudus mengambil alih sepenuhnya tempat ini. Kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman, urapi kami semua yang hadir juga Tuhan. Berikan kami hati seperti seorang hamba, seorang murid yang mau terus belajar akan kebenaran firman. Kami dengar hari ini, kami renungkan hari ini, dan kami lakukan juga saat ini juga. Kami lakukan setiap kebenaran firman-Mu dengan taat dan setia. Kami percaya Tuhan, suatu saat nanti Engkau akan menjadikan kami anak-anak-Mu yang layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nyanyi satu lagu mau nggak? Indah rencana-Mu Tuhan. Oh, dia udah mulai. Bisa kan? Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku merasakan semua jalan-Mu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Kini ku percaya, kini ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan semua cara-Mu. Haleluya. Kini ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Amin ya. Hari ini tadi lagu hari ini, ya kan, kalau anak kecil ya kan, rasa bahagia. Amin. Kita berkumpul di sini ya. Saya rindu ya. Saya berpikir, aduh pada kemana nih ya, ya domba-dombanya pada keleleran kemana. Kemarin saya sempet ya, saya ngobrol sama pengerja ya. Ada beberapa
jadi bisa video call Sabtu ini, tapi yang masuk ada beberapa orang. Saya sampai sedih nih, anak-anak ini pada kelereran kemana, soalnya kan saya lihat tuh orang anak youth di musik nanya-nanya lagi di saya kan ada di grup WA kalian gitu, jadi saya tahu gitu loh ya. Besok mau gereja mana, aduh sedih amat saya ya dengar kayak begitu ya. Nah puji Tuhan hari ini kita bisa beribadah tempat ini, dan kita sudah koordinasi, kita udah nego sama pemilik ruko di tempat ini, boleh dipakai ya untuk sementara minggu 1 dan minggu ketiga ya. Jadi untuk ke depan nanti ingat ya, seperti setiap minggu pertama dan setiap minggu ketiga nanti lagi kita pikirkan untuk setiap minggunya bagaimana gitu ya. Jadi untuk sementara kita ibadahnya 2 minggu sekali ya, minggu pertama dan minggu ketiga ya. Kalau kita tanya Tuhan boleh nggak ya gereja ibadah 2 kali ya, kata Tuhan lihat kalau kita memang ada memang bisa memungkinkan ya, kita ibadah setiap minggu, amin ya. Tetapi ada hal yang belum kita bisa koordinasiin, jadi untuk sementara kita beribadahnya 2 minggu sekali, minggu pertama dan ketiga. Tolong bantu dukung dalam doa ya, biar gereja ini bisa Tuhan pulihkan secepatnya, Tuhan berikan tempat yang terbaik, amin. Amin. Nggak usah bersedih, ya nggak? Setiap hari kita juga beribadah kok dengan cara gaya hidup kita yang benar ya, baik dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam sekalian kita itu ibadah kita sebetulnya. Kalau ini kita kumpul gereja-gereja Tuhan, amin ya, yang sebenarnya ada di lapangan ya. Pada saat nanti kita ditegur orang, pada saat kita disakitin orang, pada saat kita dihianati orang, respon kita bagaimana? Kita responnya menjadi orang benar atau menjadi orang yang tidak benar? Amin. Pagi hari ini saya mengucap syukur kita bisa berkumpul kembali. Nah hari ini saya mau ingatkan ya, tadi ada beberapa di sini ya, lihat ruko kita masih terpajang tuh, belum dipakai ya. Nah ada yang ngomong sama saya ya sudah ya, kita jangan nengok lagi mikirin yang di belakang, amin. Kita mikirin yang depan, yang lalu biarlah berlalu, amin ya. Kita buang, biarinin aja ya. Yang penting kita sudah beres dengan ruko 21, nanti Tuhan kasih yang terbaik. Selama kita bersatu, kita bersehati di hadapan Tuhan, kita bergandengan tangan, kita pasti akan kuat, amin. Nah pesan saya sebagai gembala yang dipercayakan, dunia ini semakin tidak baik ya, dunia ini semakin tidak baik. Kejadian yang kita alami, gereja yang alami bukan hanya terjadi dalam gereja kita di tempat ini ya. Ternyata saya berbicara dengan gembala-gembala yang punya gereja juga sama ya, di Bandung, di Jakarta ya, banyak sekali ya seperti kita begini ya. Tetapi kita memiliki Allah yang maha adil dan maha benar, amin. Dia Allah yang menyertai kita selama kita berkenan di hadapan Dia, amin. Yang penting bagian kita, jangan kita bergaul, jangan kita akrab dengan orang-orang dunia, amin ya. Karena firman Tuhan mengatakan, saya biasanya baca firman ya, nanti slide-nya ada di tembok ya, nanti kita pikirin ya. Makanya Bapak Ibu bawa Alkitab nggak? Bawa, coba kita buka ya. Coba pesan Tuhan ya, karena dunia semakin tidak baik, otomatis orang-orang juga memiliki karakter banyak yang tidak baik, baik dalam hal berdagang, berbisnis, bekerja, bahkan sudah masuk di dalam suatu organisasi yang namanya ibadah, yang namanya agama. Agama harusnya dihargai ya, tetapi sekarang banyak sekali agama yang sudah sudah diinjak-injak, sudah dihargai. Makanya beberapa bulan yang lalu kurang lebih sebelum kita pindah dari ruko 21, Tuhan mengingatkan, karena saya nanya lagi sama Tuhan Yesus kapan datang dong? Kayaknya dunia menurut saya sudah agak kacau, perang udah di mana-mana, betul nggak? Sudah penggenapan firman Tuhan, sebelum itu akan ada perang bangsa melawan bangsa, raja melawan bangsa, ada kesulitan, kesukaran ya, segala macam ya. Nah saya tanya sama Tuhan, tandanya kasih tahu lagi dong ya. Kalau dulu waktu saya masih tinggal di Tangerang, Tuhan berbicara kepada saya,
bahwa kalau nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, ada yang pertama kalau kasih itu mulai diangkat dari kehidupan kita. Yang kedua, kalau damai sejahtera mulai diangkat dari kehidupan manusia. Yang terakhir, kalau Roh Kudus mulai ditarik dalam kehidupan manusia. Kasih ini udah levelnya sudah jauh, tahun 2000 lebih itu ya sudah mulai kasihnya tidak mulai diangkat dalam kehidupan manusia. Jadi orang nggak memiliki kasih. Dulu sedikit orang maling ayam bakar, ya. Suami selingkuh potong, ya nggak? Ya, suami selingkuh lagi tidur dibakar. Kenapa? Karena tidak ada kasih lagi. Naik level damai sejahtera. Suami selingkuh, dia nggak punya damai sejahtera. Kalau dulu dia bunuh suaminya, kalau sekarang akhirnya dia bunuh diri, minum baygon, berikut dengan anak-anak. Banyak kejadian seperti ini. Nggak bisa bayar utang, dia nggak punya damai sejahtera, akhirnya dia bunuh diri, ambil jalan singkat. Nah, sekarang adalah level di mana ada Roh Kudus mulai ditarik. Level yang ketiga, Roh Kudus adalah mulai ditarik. Makanya Roh Kudus ini adalah Roh Kudus yang menghibur kita, yang menuntun kita, yang mengingatkan bahwa itu salah, itu benar. Mulai ditarik, makanya kehidupan manusia sekarang makin lama makin jahat. Amin. Makanya Alkitab mengatakan biarlah yang jahat makin jahat, biar yang makin baik. Biarlah yang di sini adalah orang-orang yang baik dan mau semakin baik. Tetapi pesan saya, jangan salah bergaul di dalam dunia yang sudah kacau seperti ini. Ya, yang sudah lagi tidak mentaati, tidak menghargai agama sebagai komunitas untuk mencari kepentingan pribadi, kepentingan golongan agama. Ya, dia tahu agama, tetapi dia melanggar yang namanya agama. Ini sekarang banyak. Kenapa saya tanya Tuhan Yesus kapan dong? Iya, Tuhan Yesus bilang kalau agama sudah tidak dihargai lagi, sudah diinjak-injak sama orang manusia, itu tanda Yesus akan datang kedua kali. Dan saya lihat memang iya, Mamon sudah menguasai yang namanya rumah-rumah ibadah. Mamon lebih berkuasa. Ya, teman-teman saya juga banyak gereja kecil dicaplok sama gereja besar. Bisnis. Daripada buka gereja baru, repot. Mesti ngurus izin segala macam, belum mesti nyari pekerja, belum nyari penjemaat. Nah, dia lihat ada yang masalah, bukannya ditolong, tetapi akhirnya dia beli. Ya, saya pernah mengalami kejadian seperti ini. Ada gereja susah, yaitu gereja Pak Budi. Ada sekarang kan, Pak Budi masih ada kan di dalam kan. Baru berapa kali ibadah, preman sini semua. Dulu ada yang namanya si Oding, tentara, lapor ke saya, Pak, gereja itu mau besok kita mau tutup. Saya bilang, kenapa, salahnya apa? Harusnya sebagai orang-orang yang memiliki satu Tuhan, yang penuh dengan kasih, kita harus bela pelayanan teman-teman kita. Saya bilang, kenapa? Karena begini Pak. Oke, nanti saya omongin. Kalau cuma masalah begitu, jangan. Saya temuin wakilnya Pak Heri waktu itu, tuh bosnya tuh. Ya, saya ke tempat sama Pak Hendra ke situ. Saya omongin bahwa gini. Akhirnya sampai sekarang masih. Amin. Harusnya pelayanan begitu. Kita buka banyak gereja biar kerajaan Allah semakin besar di muka bumi ini. Amin. Ya. Nah, inilah keadaan dunia saat ini. Amin. Nah, ini yang saya harapkan sebagai gembala, sebagai bapak rohani kalian. Saya berharap, saya hanya bisa berharap, tapi tidak bisa melarang. Ya. Saya sama anak saya aja, Jebel dan Jevan, saya bisa berharap, mengingatkan mereka. Tapi saya tidak bisa melarang kalau dia mengambil keputusan yang salah. Nah, hari ini, karena begitu banyak orang-orang yang sudah tidak menghargai agama, yang hidupnya mau menuruti kedagingan dia, ego dia. Firman Tuhan mengingatkan hari ini. Coba kita buka 1 Korintus 15 ayat 33. Apa firman Tuhan? Udah dapat pasti? Silakan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Ini pesan yang saya sampaikan kepada kalian. Jangan kita sesat, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan kita yang baik. Selama ini kita sudah dibimbing oleh otak,
mengikuti Tuhan dengan motivasi yang benar. Yang kita cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kerajaan dunia. Amin. Tetapi saya khawatir karena ada 2 minggu kalian ini nggak tahu. Kalian 2 minggu ke gereja atau tidak? Ke gereja ya. Tetapi kan saya nggak tahu kalian ke gereja mana. Tetapi Tuhan mau ingatkan, hati-hati. Saya berbicara dengan umat muslim aja, saya bicara untuk membedakan bagaimana. Saya bilang semua ini ya, antikris pasti harus berkuasa, ya. Dia harus ada dulu antikris, ya. Saya bilang sama umat muslim pun, sepupu kita, saya ngomong, kalau itu imam atau pak ustadz atau pendeta sekalipun, kalau lagi bicara yang dia omongin adalah kerajaan dunia, berkat dunia, itu bukan berasal dari Allah. Amin. Karena dalam firman Tuhan, engkau bersahabat dengan dunia ini, berikut dengan segala isinya, engkau menjadikan Allah musuh. Amin. Yesus cuma mengajarkan kepada kita tentang hal kasih dan kerajaan surga. Anda cari kerajaan surga, maka semua akan ditambahkan dalam hidup. Apa yang ditambahkan? Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dan juga mungkin berkat-berkat yang lain. Cari aja kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah kan sudah saya berkali-kali sampaikan, hanya berbicara tentang hidup benar, damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Titik, udah itu deh. Amin. Nanti semua Tuhan akan sediakan untuk kita. Bahkan 1 Korintus 2 ayat 9 juga mengatakan kan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul, Tuhan sediakan baik, karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Nah sekali lagi, pergaulan yang buruk nanti akan merusak kebiasaan kita yang baik. Tetapi pergaulan yang baik itu akan merubah kita menjadi lebih baik, sekalipun kita hidupnya tidak benar. Saya adalah orang tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi waktu saya memutuskan untuk jadi orang benar, ada bagian yang harus saya lakukan. Bagian Tuhan memberikan saya tuntunan dan kekuatan mengarahkan saya untuk menjadi orang benar. Tapi ada bagian saya harus melangkah meninggalkan cara hidup saya yang lama. Saya masuk ke cara hidup yang baru, saya tinggalkan hal-hal duniawi. Amin. Kalau kita mau berubah menjadi orang benar, kita harus tinggalkan cara hidup yang tidak benar. Itu yang pertama. Habis itu, jangan lagi bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Amin. Bukan berarti kita musuhin mereka, tapi jangan kita bergaul, karena salah bergaul kita yang rugi. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, Anda bergaul dengan yang namanya pembohong, suatu saat pasti Anda jadi pembohong. Anda bergaul dengan orang yang sering selingkuh, suatu saat tetapi pasti Anda juga pasti akan selingkuh. Amin. Anda bergaul dengan orang-orang yang tukang gosip, suatu saat tetapi pasti Anda akan jadi penggosip, mungkin penggosip nomor 1 di dunia. Amin. Jangan salah bergaul. Anda bergaul, Anda ke gereja, dan gereja itu bicara tentang kerajaan dunia, bukan kerajaan surga. Maka suatu saat pola pikir Anda juga pasti akan dipengaruhi. Nanti Anda yang tadinya sudah baik, Anda berpikir untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Anda mulai menyimpang. Maka firman Tuhan mengatakan, jangan sesat. Anda akan mulai sedikit menyimpang. Kenapa? Iblis paling jago untuk mempengaruhi orang. Karena iblis mempengaruhi kita dengan logika. Iblis mempengaruhi kita dengan keadaan. Tuh, lu kan susah, lu ke gereja Cina tuh, lu tabur sedikit nanti tuainya banyak. Lu mau diberkati, mesti begini, begini, begini. Akhirnya lama-lama dia kepengaruh. Lu ke gereja sana aja. Firman Tuhan mengatakan,
Kita memilih jalan yang lebar, jalan yang tersempit, terserah kita. Tuhan kasih tahu aja ujungnya adalah seperti ini. Begitu juga saya ngomong sama umat muslim. Saya bilang Allah itu kasih. Betul? Saudara, sepupu kita ngomong Allah itu kasih. Kita juga ngomong Allah itu kasih. Jadi kalau ajarannya seperti saya, misalnya kita pendeta atau hamba Tuhan, ya, kalau tidak berbicara tentang kasih, itu bukan berasal dari Allah. Karena Allah itu kasih. Ya, kalau dia mengajarkan balas, bukan ajaran dari Tuhan. Kalau ajaran dari Tuhan, kita disakiti, ampuni. Kita dikecewakan, ampuni. Nah, kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti ini, yang tadinya mungkin kita punya kekecewaan, tapi karena dia nggak salah bergaul, pasti dia akan buah-buah roh muncul. Karena dia bergaul dengan orang benar, maka suatu saat dia akan menjadi orang benar. Amin. Tapi sekalipun dia orang benar, kalau dia bergaul dengan orang yang tidak benar, suatu saat pasti dia ikut menjadi orang yang tidak benar. Nah, itulah yang saya rindu, ya. Bapak Ibu, jangan salah bergaul. Jangan salah pilih gereja dalam 2 minggu, ya. Dalam 1 bulan 2 minggu, pilih pinter-pinter. Amin. Ada yang ngomong sama saya, pendeta juga ngomong sama saya, Pak, gak apa-apa, nanti saya ambil yang bagus, yang jelek saya buang. Lu bisa ngomong sekarang. Iblis, rajanya penipu, pelan-pelan dia akan kok imanmu bisa berpindah. Amin. Jangan engkau digerbong. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman, soal waktunya sempit. Gak bisa kita bermain-main. Akhir zaman. Kita ada di gerbong yang mana? Ya, kan ada lagu sekolah minggu tuh, ya Kak? Apa? Naik kereta, aduh senangnya naik kereta kecil buatan Tuhan, supirnya Yesus, lurus. Amin. Keretanya kecil, betul? Tapi jalannya lurus, dipimpin. Siapa yang supirin? Yesus, masuk ke surga. Aduh, satu lagi apa? Aduh celaka, naik kereta besar, supirnya amin. Kita jangan ada di gerbong yang salah. Ini akhir zaman, ya. Saya ingetin ya. Ini akhir zaman. Jangan salah gerbong, ya. Nanti apesnya orang buta nuntun orang buta, akhirnya dua-duanya masuk ke jurang. Pada saat nanti Tuhan Yesus datang, ya, ternyata kita di gerbong yang sebelah, gerbang sebelah, ya jangan ngarep ya ikut Yesus. Amin. Jangan salah gerbong. Amin. Ya, karena kalian anak-anak soalnya saya mau ingetin. Amin. Jangan kita bergaul. Bahkan akhir zaman, coba ya, Yesus itu maha kasih, Allah itu maha kasih, betul? Tapi di akhir zaman Tuhan mengatakan begini, jauhi mereka, tinggalkan mereka, karena waktunya sudah semakin sempit. Jangan salah bergaul. Amin. Ya. Yang kedua, jangan mendengar nasihat orang fasik. Coba buka Mazmur 1. Kita nggak bisa lama-lama nih kalau di sini nih. Saya kemarin udah teleponin, ya, Pak, jam berapa? Jam 12. Ya lewat dikit lah ya. Nah, saya bilang, ya. Kita nggak seperti waktu kita punya ruko sendiri. Makanya banyak berdoa, ya, supaya kita punya tempat, bahkan tempat yang permanen lah. Jangan nyewa-nyewa, nanti nyewa-nyewa sebentar ngusir, ya. Ya. Tempat yang mana permanen milik kita sendiri, jadi kita bisa bangun, betul nggak? Kita bisa betulin, kita bisa bagusin. Hari ini kerasa panas nggak? Enak di ruko mana? 21 ya, beri adem secara duniawi, amin, ya. Tapi kita lebih happy di sini karena nggak ada beban, ya. Daripada kita cokin kasih aja tuh ruko ke orang lain, ya. Yang penting kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6 kalau nggak salah. Coba yang bisa bantu. Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1. Jalan orang
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin. Ini ayat pertama. Sekali lagi ini berbicara jangan salah Anda bergaul. Jangan Anda bergaul akrab dengan orang fasik. Firman Tuhan mengatakan, jangan engkau duduk, jangan engkau dengar nasihat orang fasik. Sekarang orang fasik itu apa artinya? Ngerti nggak? Apa yang dimaksud orang fasik? Apa ya? Ya ada sekolah Alkitab tuh. Menurut Alkitab ya, mengenai Alkitab. Coba, orang fasik itu orang apa? Jenisnya kayak mana? Orang yang tidak mengenal Tuhan itu ateis. Ya, orang yang tidak mengenal Tuhan itu ateis. Dia tidak punya agama itu ateis. Ya, kalau orang yang tidak percaya Tuhan itu apa namanya? Iya. Nah, kalau ini sekarang saya tanya orang fasik apa? Coba aja Tuhan. Nah, orang fasik adalah orang yang percaya Tuhan. Dia tahu itu dosa, tetapi dia lakukan. Langsung. Ya. Orang fasik, jadi dia punya agama. Dia tahu itu dosa. Dia tahu firman Tuhan, tetapi dia nggak mengangkangi firman Tuhan. Dia tidak taat kepada firman. Nah, Anda jangan bergaul dengan tipe orang seperti itu. Kalau dibuka KTP-nya Kristen, tapi kelakuannya mengecewakan Kristus. Dia tahu nggak kalau nipu orang itu tidak baik? Tahu dosa, tapi dia lakukan. Itu orang fasik. Dalam berdagang banyak orang fasiknya. Apalagi zaman sekarang banyak kan? Agama rajin ke gereja, ibadah loh, jadi pekerja. Jadi pekerja belum tentu dia adalah anak Tuhan. Orang Kristen belum tentu. Bukan pengikut Kristus. KTP-nya Kristen, jabatannya mungkin orang diaken, pengerja gereja. Ada nggak yang memberi nasihat kepada saya? Dagang sekarang Pak Hendi, kalau dagang sekarang nggak bisa terlalu jujur. Dia bohong-bohong dikit bisa, nggak apa-apa. Kalau terlalu jujur mah mati lu sekarang lo dagang, betul nggak? Banyak nggak Anda seperti itu? Kalau dulu dalam bisnis, dalam keseharian, sekarang masuk gereja nggak? Ada nggak? Banyak orang fasik di gereja, pelayan Tuhan, tapi dia melakukan bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang namanya nipu, ya nggak berkerjakan dengan firman. Dia tahu firman, tetapi dia melanggar firman itu sendiri. Itulah orang fasik. Nah, makanya firman Tuhan mengatakan jangan engkau berkumpul dengan orang fasik, sekalipun dia jabatannya pendeta. Kenapa? Nanti kamu disesatkan. Saya nggak mau kalian disesatkan. Amin. Makanya firman Tuhan biarlah pagi hari ini mengingatkan kita kembali, jangan salah bergaul. Amin. Saya kemarin diingetin, kenapa Yesus datang? Yesus datang bukan membuat damai sejahtera, tapi dia mau memisahkan. Betul? Nanti dia pisahkan tuh orang tua dengan anak. Kenapa dia pisahkan? Mungkin salah satunya tidak mau dididik dengan benar, supaya nggak campur antara ilalang dan gandum. Amin. Nah, ini akhir zaman. Dengan kejadian ini saya banyak belajar. Ini zaman udah zaman akhir. Tuhan sedang memisahkan orang benar dengan orang tidak benar.
Tuhan sedang nanti memisahkan namanya ilalang dan gandum. Tuhan sedang memisahkan antara kambing dan domba. Amin. Nah, untuk kita kuat dalam proses itu, jangan sekali lagi, jangan salah bergaul dalam kehidupan ini. Amin. Kita nasihatin dia boleh. Kita nasihatin teman kita, saudara kita, keluarga kita boleh. Tetapi kalau dia mengambil keputusan jalan yang berbeda, silakan. Anda jangan terlalu akrab bergaul dengan orang seperti itu. Kenapa? Nanti suatu saat Anda kecewa. Amin. Nah, puji Tuhan, dengan kejadian begini kita banyak belajar. Ya, arti kasih itu seperti apa. Ya, ini zaman-zaman edan. Amin. Makanya jangan sesat, jangan salah bergaul. Mesti pintar. Saya minta kepada Tuhan, biarlah kalian semua diberikan hikmat untuk apa? Untuk bergaul, untuk berteman dengan baik. Amin. Hikmat untuk ke gereja. Ya, carilah gereja yang benar. Ya, minggu kedua, minggu keempat, minggu kelima. Ya, sampai nanti ada. Soalnya belum ada nih, ya, belum ada yang ngurusin 24-nya ya. Nah, kecuali nanti Januari berubah pikiran ya. Karena statusnya ini koordinator kita nih, ya. Cuman kemarin karena keadaan situasi, coba nanti makanya lagi saya pikirin ya, supaya kita bisa tiap minggu gitu ya. Pelan-pelan lah ya. Kita udah puji Tuhan, udah bersyukur kita punya tempat yang luar biasa, banyak yang hijau-hijau, jadi mata nggak sakit, ya nggak? Kalau ruko 21 meter tembok semua, kalau ini kan ada kembang, ya nggak? Ya, mata juga jadi sejuk, bener nggak? Amin. Ya, puji Tuhan ya. Saya nggak berpikir ruangan seperti ini tadinya. Saya pikir, aduh ya, yaudahlah, yang penting jalanin aja. Tapi puji Tuhan ruangannya bagus kok, ditata dengan baik. Amin. Ya, selama kita bersatu hati bergandengan tangan untuk kemuliaan Tuhan, pasti hasilnya baik. Ya, ayat yang kedua apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Ada Anda kumpul dengan penggosip ngomonginnya firman? Anda kumpul dengan pencemooh ngomongnya firman Tuhan? Bisa mungkin ngomongin firman Tuhan tetapi dia melecehkan firman. Betul? Tapi Anda berkumpul dengan orang benar. Pada saat Anda dikecewakan oleh suami, Anda dikecewakan oleh istri, kalau kumpulan orang benar pasti dia akan menasihati. Ya sudahlah, mengucap syukur aja. Anda berdoa supaya pasanganmu bisa berubah. Kalau nggak berubah ya serahin Tuhan, bagian kita berdoa. Dan tapi kalau Anda berkumpul dengan pencemooh, dengan orang-orang fasik, ya, yang ngerti tentang kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran, apa yang dia lakukan? Kalau istri lagi kumpul-kumpul dengan istri-istri pencemooh, ya, apa yang dilakukan? Dia lagi curhat tentang suaminya. Apa yang dikasih tahu biasanya, Bu? Kalau ibu kumpul dengan pencemooh, ibu punya masalah dengan Pak Pujo misalnya, ya, teman-teman arisan, orang-orang diniari, orang fasik, orang yang suka pencemooh, orang yang suka dengan kedagingan, apa yang disaranin? Udah Bu, laki begitu mah kalau mau gue tinggalin. Betul? Betul gak? Makanya jangan dengar nasihat orang fasik. Amin. Kita memang gak bisa sumpel mulut dia, jangan. Tapi kita tutup kuping kita secara rohani. Jangan dengar. Kenapa? Pasti solusinya begitu. Suami gua mah kayak gak kayak suami lu mulu kayaknya loyal sama lu mah. Dompet suami aja, dompet ATM suami lu aja dipegang lu. Kalau suami gua mau pelit gitu. Susah, gua mau minta beli ini aja, dia pelitnya setengah mati. Kalau kumpul dengan pencemooh, apa yang dikasih saran nasihat? Colong aja. Betul? Di sini kan nggak ada kan ibu-ibu yang tukang nyolong di suami kan? Karena kumpul dengan orang benar. Kalau kumpul sama orang benar, ucap syukur aja Bu, doain aja suami supaya nggak pelit. Kasih aja ayatnya, betul nggak? Ada nggak ayatnya? Kasih ya ke suami. Suami, lu kan orang Kristen, lu baca tuh firman 1 Korintus. Di Korintus ada. Kenapa? Orang pelit nggak masuk surga lu. Amin. Karena dia berkumpul dengan orang benar, bukan orang fasik. Dia kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
Dia suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Apa yang terjadi dengan orang seperti ini? Biar ini jadi cuma aja. Hesti. Selanjutnya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kalau orang yang tidak kumpul dengan pencemooh, dia kumpul dengan orang benar, yang di dalam perkumpulannya selalu berbicarakan tentang firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan dia melakukannya dengan taat dan setia. Apa yang terjadi? Dia ada seperti pohon yang ditanam di tepi aliran Air, yang selalu merambatkan, buahnya pada musimnya. selalu berbuah pada musimnya, nggak kenal musim. Amin. Dia akan selalu menghasilkan buah. Amin. Tidak pernah terlambat berkat yang Tuhan janjikan dalam hidup dia. Kenapa? Karena dia orang benar di mata Tuhan. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya dengan taat dan setia, dia adalah orang yang sedang diproses menuju kesempurnaan, yaitu orang benar di hadapan Tuhan. Nah, orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena berkat itu ada di atas kepala orang benar. Amin. Anda kecewa sekalipun kita nih, kayak tadi Bu Arifin pagi-pagi, "Pak, ini itu saya sana tuh, tulisannya kok masih ada Wildi ya, masih dijual gede-gede." Saya bilang, ya sudah, biarin. Jahat amat orang, ya, biarin. Ya, yang penting urusan kita dengan yang punya ruko udah beres. Amin. Itu kan urusan yang punya ruko sekarang paling urusan sama yang beli. Sudah itu aja. Urusan kita udah bebas. Kita sekarang udah tinggal di sini. Amin. Ya. Berkat ada di atas orang benar. Kalau kita lama kecewa lama-lama, Bu Arifin, ya, saya juga nanti bisa kesel. Ya nggak? Kan saya lebih tahu. Ya. Sebelum itu dibeli sama ini, saya tahu kok. Halo, saya tahu, cuman saya nggak mau ngomong sama kalian siapa yang beli. Orang Bu Nomi aja, pengen tahu nggak siapa yang beli? Tahu. Siapa yang beli pengen ini saya sebutin. Loh, Tuhan udah kasih tahu saya kok. Tapi saya belajar untuk tidak kecewa. Kenapa? Orang yang kecewa, orang yang sakit hati, itu berarti orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Amin. Saya mau jadi orang benar. Ngapain itu masalah begitu saya korbanin hidup saya di hadapan Tuhan? Rugi saya. Amin. Ya Bu Arifin ya. Lupakan. Ya. Ya. Kita lupakan yang udah-udah. Amin. Nah, orang benar, sekali lagi, ya, kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita kumpul dengan orang benar, maka suatu saat kita pasti akan menjadi orang benar. Dan orang benar itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan, bahkan sampai anak cucu yang meminta-minta roti. Jaminan Tuhan 3 generasi untuk orang benar. Dan orang benar itu di atas kepalanya ada berkat, cuma secara alam roh. Akan menjadi alam nyata kalau kita taat dan setia untuk menantikan berkat itu. Amin. Nah, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Nah, kita kan sering merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa yang saya ngomong ada nggak di firman? Bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Ada. Ayatnya di mana? Makanya suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ayatnya di mana? Ini ayat benar-benar harus digaris bawahi tebal-tebal. Amsal 10 ayat. Coba Amsal 10. Berkat ada di atas kepala orang. Amsal 10 ayat berapa? Coba. Ayat puluhan kalau nggak salah. Ini siapa? Coba. Amsal 10 ayat 14 apa berapa? Ayat 6. Oh ya, Amsal 10 ayat 6. Coba yang udah ketemu. Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kezaliman. Amin. Kita orang benar. Memang ikut Tuhan susah. Firman Tuhan mengatakan kok,
harus sesat kedagingan kita. Kekecewaan itu kedagingan, buang. Jangan kecewa. Amin. Kita lihat nanti indah pada waktunya. Berkat di atas kepala orang benar. Amin. Jadi orang benar aja. Nah, orang benar jangan kumpul dengan orang tidak benar. Amin. Sekalipun itu saudara kita, sekalipun itu tetangga kita, kalau dia nggak benar, ngomongnya selalu gosip terus, ya, digosok makin sip. Jangan. Sekedar kenal karena tetangga boleh, tapi jangan bergaul. Bergaul ini bicara akrab dengan mereka, sering kumpul dengan mereka. Kalau nggak kenal kan nggak boleh, masa sama tetangga nggak kenal, betul? Tapi jangan bergaul sama mereka, jangan akrab, jangan kumpul dengan mereka, karena suatu saat kita akan dipengaruhi oleh mereka. Amin, amin. Jadi orang benar aja, target kita jadi orang benar. Ya, ayat selanjutnya. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Amin. Gampang kebakar dia. Amin. Ya, ayat 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Amin. Orang berdosa sudah bergabung sama kita nih, orang benar. Dia yang nggak tahan. Terang sama gelap tidak bisa campur. Amin. Kalau ada terang, gelap nggak bisa. Amin. Kita terang, anak Tuhan. Kalau ada kegelapan yang coba memasuk di dalam kehidupan kita, berarti dia gelap, dia bergaul dengan orang terang. Kalau dia memang mau merendahkan hati, suatu saat dia akan menjadi anak-anak terang. Tapi kalau dia tidak mau berubah menjadi anak-anak terang, menjadi orang benar, pasti dia tidak tahan ikut dalam kumpulan orang benar. Dia akan menyingkir sendiri. Kalau enggak nanti disingkirin sama Tuhan. Amin. Ya, karena Tuhan nggak mau anaknya terpengaruh dengan hal-hal dunia. Amin. Bersyukur Tuhan pelihara kita dengan baik. Begitu juga dengan gereja teman ini. Ayat terakhir. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Tuhan mengenal orang benar. Jalan orang benar Tuhan tahu. Tuhan yang mengarahkan kepada rumput yang hijau, pada hidup dengan kelimpahan demi kelimpahan, menuju kepada kemenangan demi kemenangan. Jalan orang benar dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Sekali lagi pagi hari ini, ya, saya ingatkan, jangan salah bergaul. Amin. Jangan salah ke gereja di minggu kedua dan keempat. Amin. Atau kelima. Jangan salah. Kelihatannya iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Iblis juga berbicara tentang firman, dan lebih hebatnya lagi dia berbicara tentang firman dan pakai logika. Minggu depan lu mesti bayar kontrakan, hari ini lu gak punya uang. Buat apa lu jadi orang benar, rajin pelayanan? Mendingan tuh kayak dia, gak pernah ke gereja, dagangnya tipu sana tipu sini, nggak kayak lu susah. Amin. Tetapi orang yang mengenal Tuhan dengan baik, orang yang mengenal Allahnya dengan baik dan benar, dia akan kuat dalam godaan seperti itu, dan dia akan bertindak dalam nama Yesus. Enyah engkau, karena ada tertulis, orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Karena ada tertulis, berkat ada di atas kepala orang benar. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Amin. Makanya orang yang mengenal Allahnya dengan benar, dengan baik, dia kuat. Bukan cuma kuat, tetapi dia juga bertindak di dalam nama Yesus. Amin. Ada nggak ayatnya? Orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam harusnya digaris bawahin ayat-ayat seperti ini. Ada nggak ayatnya? Ada ya? Di mana? Ada di mana? Coba dibuka
Daniel 11 ayat 33. Makanya orang yang mengenal firman, mengenal Allahnya, dia kuat karena ada tertulis. Yesus aja waktu dicobain, Yesus lapar habis puasa 40 hari 40 malam. Dia lapar. Iblis datang. Iblis ngomong, dia tahu pakai logika. Dia tahu Yesus lagi lapar. Dan dia tahu Yesus punya kuasa untuk mengubah batu menjadi roti. Dia samperin Yesus, kamu kan lapar. Logika benar, bukan bohong. Iblis itu bukannya bohong ya. Dia bicara ini. Cuman dia menipu kita karena untuk supaya kita melawan jalan-jalannya Tuhan. Lu kan orang Allah, lu lapar, rubah tuh batu menjadi roti. Amin. Tapi Yesus lawan dengan firman. Ada tertulis. Dia kuat. Sekalipun lapar, sekalipun dia mampu itu untuk merubah batu menjadi roti, tapi dia taat akan firman Tuhan. Dia nggak mau menuruti iblis sekalipun kelihatan benar. Iblis kadang-kadang menawarkan sesuatu kelihatannya baik, dikemas. Kan baik yang iblis yang tawarkan pada Yesus, supaya Yesus seolah-olah kalau kita nggak sadar tipu muslihat iblis, wah ini iya ya, gua kalau bisa makan roti kan berarti nanti gua nggak lapar. Wah iblis ini baik bener ya. Kan kelihatannya begitu, kelihatannya kayaknya untuk kepentingan kita. Tetapi iblis mau membuat kita melawan kehendak Tuhan. Maka Yesus menjawab begini, dia kuat, ada tertulis. Terakhir Yesus katakan apa? Hanyalah kau iblis. Dia kuat dan dia bertindak untuk mengusir iblis. Amin. Nah, seperti ayat Daniel 11. Coba Pak Kris baca. Ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Kalau kita mengenal Allah kita dengan baik dan benar, dan bahwa kita percaya Allah kita maha baik, dia tidak pernah meninggalkan kita, dan dia sanggup untuk menolong kita, dan dia sanggup buat mujizat, siapakah lawan kita? Ini bicara iman. Amin. Memang ada kekhawatiran dalam hidup ini, apalagi dunia semakin tidak baik ini. Pasti tambah khawatir ya. Amin. Tapi percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan yang benar. Orang khawatir, firman Tuhan mengatakan, adalah orang yang tidak mengenal Allahnya dengan benar. Amin. Kita adalah orang-orang yang mengenal Allah kita dengan baik dan benar. Kita akan kuat dan kita akan bertindak dalam nama Yesus. Amin. Nah inilah orang-orang yang keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang di hadapan Tuhan. Kita pasti akan bisa melewati semua perkara seperti itu. Sekalipun kelihatannya berat, yang tadi itu indah rencana Tuhan. Amin. Orang yang mencari-cari Tuhan, yang tidak kumpul dengan kumpulan pencemooh, yang tidak mendengar nasihat orang fasik, tapi hidup berkelompok, berkumpul dengan orang-orang benar. Suatu saat dia akan mengalami kesempurnaan seperti Yesus Kristus. Pada saat dia proses menjadi orang benar, sekali lagi Tuhan akan selalu menyertai dia, sekarang sampai selamanya. Dan Tuhan akan meluputkan kita orang benar dari pencobaan, dari hari-harinya yang tidak baik. Akhir zaman ada sesuatu yang tidak baik menimpa seluruh umat manusia. Tapi khusus untuk orang benar, orang yang mengasihi dia, orang yang berkenan dia, Tuhan luputkan, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Amin. Itulah janji Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi ya, saya minta nih, ya, karena kalian adalah anak-anak saya. Si Jevan aja kalau ada yang mau ini saya nasihatin, jangan. Nah kalian juga sama ya, dunia semakin kacau, semakin tidak baik. Jangan kumpul dengan orang-orang fasik. Jangan kumpul dengan orang-orang yang suka pencemooh, suka menjelekkan orang. Jangan. Kumpullah dengan orang benar. Cari komunitas yang benar, maka hidupmu akan semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan.
Amin. Ingat, sekalipun engkau baik saat ini, tapi engkau hidup, engkau berteman, engkau bergaul, sering pergi dengan orang yang tidak benar, suatu saat Anda akan terbawa di luar tidak benar. Amin. Amin. Ya, itu yang saya sampaikan pagi hari ini. Yuk, mari kita mau tutup firman Tuhan, Pak. Bukan tutup ini, ya. Dikasih kode. Belum. Kita nyanyikan satu lagu ya. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari. Menghitung hari-hari agar aku oleh hati bijaksana. Semua rencanamu digenapi. Milikilah hati yang bijaksana untuk menentukan langkah hidup kita sendiri, karena yang rugi kita sendiri nanti. Bapa di surga, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami Tuhan, bahwa kami tidak selamanya ada di muka bumi ini. Suatu saat kami akan kembali ke pangkuan-Mu Tuhan. Sisa hidup kami Tuhan kami pergunakan, kami memperoleh hati yang bijaksana daripada-Mu, hikmat daripada-Mu Tuhan, untuk kami menentukan langkah hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan memiliki hikmat agar kami tidak bergaul akrab dengan orang-orang dunia, orang-orang fasik, agar kami tidak dipengaruhi oleh mereka Tuhan. Biarlah kami tetap yang kesukaannya adalah ialah firman Tuhan, yang selalu merenungkan firman-Mu siang dan malam, karena firman-Mu di dalam dunia yang semakin gelap ini adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Engkau yang menuntun kami untuk melewati setiap persoalan demi persoalan, dan kami percaya orang benar tidak akan pernah Engkau tinggalkan. Pertolongan-Mu Tuhan kami percaya tidak akan pernah terlambat Tuhan. Senantiasa berkat-Mu selalu baru setiap hari. Ajar kami Tuhan untuk mengenal lebih dekat secara pribadi akan Engkau ya Tuhan, karena firman-Mu mengatakan orang yang mengenal Allahnya dengan baik dan benar, dia akan kuat dalam segala persoalan, dan dia akan bertindak dalam nama Yesus. Maka akhir kehidupannya dia akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih pemenang di dalam nama Yesus. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, berkati pekerjaan-Mu semua Tuhan. Biarlah kami selalu bergandengan tangan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau cukupkan apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau berkati gereja-Mu di tempat ini, yang mulai ibadah tempat ini. Engkau juga berkati Tuhan pemilik ruko di tempat ini, bahkan ruko di tempat ini. Kami percaya Engkau sucikan, kuduskan lantai 1 dan lantai 2. Malaikat dari surga mulai saat ini menjagai setiap penjuru ruko ini. Engkau berkati keluarga pemilik ruko tempat ini, juga karyawan-karyawan tempat ruko tempat ini Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Kudus sempurna atas hidup mereka.
diberikan damai sejahtera dan sukacita, bahkan kesehatan yang terbaik menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih menerangkan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami selalu ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.